situasi yang sama. Kita tahu bagaimana 7 pejabat atau 11 pejabat pemerintah membuat Indonesia gelap gulita karena mengkorupsi energi itu, dan itu Pertamina dalam soal ini. Kan itu kan kegelapan tuh. Jadi banyak fakta yang bisa diajukan untuk membantah dalil dari Presiden Prabowo, tetapi banyak fakta juga yang bisa dipakai untuk menguji apakah betul nanti semua proyeksi yang dibuat oleh luar negeri bahwa Indonesia akan jadi sebagai nomor 4 pemain di dalam global player dunia ini betul-betul akan dicapai. Kan itu menunjukkan bahwa dunia sedang berubah. Dunia mulai melihat Indonesia akan maju sebagai global player. Tetapi ke arah situ itu perlu kepemimpinan. Jadi bagus kalau Prabowo menjanjikan bahwa akan ada semacam fondasi baru untuk menghasilkan Indonesia yang terang benderang. Apa fondasi itu? Ya pertumbuhan ekonomi, kan cuma itu dasarnya. Terus sekarang pertanyaannya adalah mesin politik apa yang bisa dipakai untuk menumbuhkan ekonomi dan bisa betul-betul mencapai semacam harapan seperti yang diulas di dalam banyak statistik dunia. Selain soal cawe-cawe Jokowi, ini Pak Prabowo juga menyinggung soal pencalonannya. Kan Partai Demokrat ini dalam kongres luar biasanya sudah mencalonkan dia ya. Tapi dia bilang kalau dia gagal tidak bisa mensejahterakan rakyat, maka dia tidak akan maju lagi dan dia minta untuk tidak didukung untuk dicalonkan lagi. Ya, pada pidato yang sama, memang penggalan pidato itu juga menarik karena beliau Presiden Prabowo mengatakan bahwa bila dalam 4 tahun ke depan, jadi belum tidak harus sampai 2029, dia menemukan bahwa dia tidak mampu, maka dia akan mengundurkan diri itu. Dan itu diucapkan dalam upaya untuk mempertegas bahwa dia bekerja untuk rakyat. Itu udah bagus tuh. Tetapi yang mengevaluasi presiden itu ada rakyat, bukan presiden mengevaluasi dirinya sendiri tuh. Misalnya kalau rakyat menemukan bahwa sebelum 3 tahun ya pasti sama juga impactnya. Tetapi prinsipnya evaluasi terhadap kinerja presiden adalah dari eksternal, bukan dari internal tuh. Jadi Presiden Prabowo tidak sepantasnya mengatakan bahwa kalau saya merasa gagal saya akan mundur. Biarkan rakyat yang putuskan itu. Demikian sebaliknya. Kalau rakyat merasa berhasil, maka silahkan maju ke 2029 kan. Jadi kita hanya ingin meluruskan logika publik itu supaya kekuasaan itu, check and balances itu adalah antara yang di dalam dan yang di luar. Bukan yang di dalam yang mengaudit dirinya sendiri. Dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih bermutu daripada audit internal. Nah dalam politik, audit eksternal itu adalah apa yang diucapkan oleh rakyat. Jadi protes rakyat itulah audit politik eksternal atau auditor publiknya adalah rakyat, dan rakyat mulai mengaudit sekarang tuh bahwa betul Presiden Prabowo sangat telaten untuk memberantas korupsi. Udah Pertamina dibongkar akhirnya tuh apa namanya, semua hal yang dia janjikan dia mulai lakukan. Tetapi tetap orang akan lihat bahwa setelah semua itu dibongkar masih ada hal yang ingin dipelihara sebagai isu, yaitu hidup Jokowi. Kan mahasiswa masih mempersoalkan itu, hidup Jokowi itu apa artinya itu. Jadi tetap begitu sesuatu itu masuk dalam wilayah publik, itu akan jadi pembicaraan dunia. Siapa aja juga di banyak komentar dari rekan-rekan di luar negeri, bahkan sudah dimuat di dalam pers dunia bahwa Presiden Prabowo itu diledek oleh masyarakat sipil karena terus memuja Jokowi. Kan itu akan jadi penanda bahwa PR politik presiden itu masih terlalu